dalam tangan-Mu. Rencana-Mu rencana yang indah dan tidak akan pernah gagal dalam setiap kami orang yang percaya kepada-Mu, Tuhan. Karena itu Tuhan, kami selalu bersuka cita di dalam Engkau Bapa, Allah yang hidup, Sang Pemelihara yang agung dalam kehidupan semua kami orang percaya. Lewat pujian penyembahan kami percaya Tuhan Engkau telah disenangkan, dan setiap tanah hati kami telah menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang subur dan gembur untuk siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi saksi, menjadi berdampak bagi banyak orang di sekitar kami. Pengurapan-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu Tuhan, terus kepada hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, dan semua kami yang mendengarkannya, agar lewat kebenaran firman Tuhan ini, semua kami dikuatkan, semua kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi, shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, hari ini masih tetap tema yang sama seperti minggu kemarin, bahkan di jam ibadah pertama, tentang berdampak. Ya, dan judulnya adalah berdampak di masa yang sukar. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan yang berdampak merupakan salah satu bagian penting dalam fase perkembangan saudara dan saya selaku orang-orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sebab fase ini ada 3 tahap kalau kita teliti dengan baik. Yang pertama adalah fase tertanam, kedua bertumbuh, dan ketiga berbuah atau seringkali kita bilang berdampak. Nah, hari ini kita bisa cek dalam kehidupan saudara dan saya, apakah hari ini kita masih dalam posisi tertanam, cuma dengar, cuma baca, cuma tahu tentang kebenaran, tetapi kemudian tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita cek kembali dalam hidup saudara dan saya, apakah hari ini kita telah mengenal kebenaran firman Tuhan, kita tahu, bahkan kita telah lakukan, dan perubahan-perubahan hidup telah terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi itu pun belum cukup, sebab kehidupan saya bukan hanya menjadi baik, tetapi juga harus berbuat baik bagi orang di sekeliling kita. Kita hanya tidak lagi jahat di mata orang, tetapi perbuatan-perbuatan baik, ya, itu pun harus nampak dan terasa di dalam kehidupan orang di sekitar kita. Minimal dimulai dari keluarga, tempat pekerjaan, di gereja, dan dimanapun kita berada. Nah, apa arti dampak itu Bapak Ibu? Ya, berdampak artinya kehadiran seseorang membawa pengaruh bagi orang di sekelilingnya. Apakah itu pengaruh yang baik atau positif, atau pengaruh yang buruk atau negatif. Tentu Tuhan dan juga Bapak Ibu, saudara dan saya menginginkan bahwa dalam kehidupan saudara dan saya memiliki dampak atau pengaruh yang baik atau positif di sekeliling saudara dan saya. Amin. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang menginginkan dalam kehidupannya, ya, kita memiliki dampak yang buruk bagi orang lain. Semua menginginkan dampak yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah ketika kehadiran kita di tengah keluarga kita, di tengah kebersamaan kita, orang menjadi senang atau menjadi tegang? Ya kan? Apakah kehadiran kita di sekeliling kita, di dalam rumah tangga kita, kita menjadi orang yang membawa damai atau orang yang membawa kehancuran? Ya, itu tergantung dari saudara dan saya. Tetapi saya percaya
percaya semua kita yang ada di tempat ini, dimanapun kita berada, dimulai dari rumah tangga kita, saya percaya orang tidak tegang, tapi orang jadi senang. Amin. Ya. Orang jadi suka, bukan tidak jadi suka. Artinya apa? Bahwa dampak hidup saudara dan saya adalah dampak yang positif, dampak yang baik, yang memberi pengaruh di sekitar kita, sehingga orang akan melihat Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Sayangnya hari-hari ini, di era seperti ini, target banyak orang hanya mencari kesuksesan. Bagaimana hidup sukses dalam kehidupannya, tanpa memikirkan bagaimana ia berdampak bagi orang di sekitarnya. Kehidupan sukses tidak salah. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kesuksesan cenderung bersifat egosentris dalam kehidupan seseorang yang sukses. Karena kesuksesan hanya memikirkan bagaimana dirinya sendiri, bagaimana hidupnya sendiri, dan bagaimana apapun yang terjadi atas dirinya sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Sementara hidup berdampak adalah hidup yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang banyak atau orang lain di luar. Karena itu Bapak Ibu, hidup berdampak itu sesuatu yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam tahap fase perkembangan saudara dan saya selaku orang percaya, ending terakhir dari perkembangan itu adalah buah. Ending dari segala sesuatu dalam perkembangan rohani dan saya dan saudara adalah berdampak bagi orang di sekitar kita. Orang yang berdampak menunjukkan bahwa orang itu ciri-ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan. Sebab orang yang dewasa tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain. Orang yang dewasa adalah orang yang tidak memikirkan bagaimana ia dilayani, tapi bagaimana ia melayani orang lain. Orang yang dewasa tidak lagi memikirkan hal-hal yang hanya cenderung untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana menyenangkan hati orang lain. Sementara kalau orang yang hidupnya di dalam kekanak-kanakan, terbalik dari hal yang saya katakan, yaitu pikir diri sendiri, mau terus-menerus dilayani, mau terus disenangkan, mau terus apalagi yang sebenarnya yang bukan harus dikasih kepada orang lain. Maka kita cek diri kita sendiri. Hari ini kita ada di posisi yang mana? Sudah dewasa atau belum? Tergantung perilaku hidup kita. Mau melayani atau dilayani? Mau disenangkan atau menyenangkan? Tergantung sikap kita hari ini. Tapi saya percaya bahwa semua di tempat ini adalah jemaat-jemaat Tuhan yang telah dewasa. Buktinya kalau saya lihat, kalau pelayan ini masih melayani, di sini banyak kursi yang kosong. Tapi setelah mereka turun dari altar, kursi menjadi penuh. Berarti sebagian besar jemaat di tempat ini adalah jemaat yang melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya semakin hari, semakin bertambah banyak setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, yang cenderung tidak lagi mau dilayani, tapi memang mau melayani orang lain dan melayani pekerjaan Tuhan. Filipi 2 ayat 4 di sana dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, persoalannya Bapak Ibu hari-hari ini, saya percaya khususnya di daerah kita mengalami masa-masa yang sulit. Prediksi bahwa di tahun 2023 akan terjadi krisis ekonomi, dan itu memang telah terjadi, bahkan di sini sudah terjadi sebelum itu menimpa bangsa kita. Apa saja? Kami berusaha di bidang dagang, dan seringkali yang kita lakukan adalah menawarkan barang-barang di setiap toko kios yang ada. Karena kalau metodenya tidak diubah seperti itu, sulit untuk mendapatkan pendapatan yang baik. Dulu bagus, tapi hari ini cenderung menurun.
Makanya istri saya seringkali ya mewanti-wanti karyawannya, keras, usaha sungguh-sungguh, capai itu target, ya, capai. Tapi begitulah, capai, tapi kemudian hasilnya tidak seperti yang kami lampau. Ya, kondisi yang demikian bukan saja ada dalam dunia perdagangan, tapi saya percaya rata-rata jenis usaha apapun mengalami yang namanya penurunan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tetap ingin setiap saudara dan saya selaku orang percaya tetap dapat memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain dalam keadaan apapun. Ya. Dalam Markus 11 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan Yesus mengutuk pohon ara, menggambarkan bahwa ia ingin agar pohon ara itu tetap berbuah meskipun tidak pada musimnya. Ya, mari kita lihat di dalam Markus 11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Tolong Bapak Nus baca untuk semua kita dengar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia dapat apa-apa pada pohon itu. Tapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Iya. Kalau katanya kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Iya. Jadi kita melihat ayat ini mengatakan waktu ia dari jauh ia melihat pohon ara itu sudah berdaun. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini di sana ditulis daunnya lebat. Ya. Satu fase sebelum buah ara itu muncul atau tunas-tunas buah ara itu muncul adalah ciri-cirinya daunnya lebat. Ya. Karena kalau kita baca kenapa? Memang bukan musimnya. Kok Yesus cari buah? Ya, di pohon ara ini. Kondisi sebenarnya buah ara yang tidak berbuah, belum berbuah, itu daunnya belum lebat. Tapi pada saat ia menemukan, melihat dari jauh pohon ara itu sudah atau sedang berdaun lebat, dia datang mencari. Mudah-mudahan ada buah di dalamnya, atau minimal buah yang masih kecil, atau mungkin sama sekali baru bertunas buahnya. Tapi sungguh di sana tidak ditemukan apa-apa. Jangankan buah besar, buah kecil pun tidak. Jangankan buah kecil, tunas yang menunjukkan akan terjadi pembuahan pun tidak terjadi pada pohon ara itu. Nah, kalau kita baca selanjutnya setelah pasal ini, ayat ini, di ayat 15 dan berikutnya, bagaimana ia mengobrak-abrikan meja jualan, meja dagangan di bait Allah. Ya, ayat ini sementara mengajarkan bahwa Israel, bangsa yang dipilih dan diselamatkan oleh Allah, mereka cenderung hanya berdaun saja tanpa memiliki buah. Mereka cenderung ada dalam kegiatan-kegiatan rohani. Mereka cenderung ada dalam pelayanan-pelayanan, tapi perilaku kehidupan mereka tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Perilaku kehidupan mereka tidak sama sekali berdampak baik di sekitarnya. Itu sebabnya Yesus sementara menyindir perkataan ini bagi bangsa Israel. Kalau sudah berdaun lebat, kalau sudah menerima karya keselamatan dari Allah, kalau telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, seharusnya kehidupan orang-orang yang demikian, mereka memiliki dampak yang baik bagi sekeliling sekitar mereka. Demikian pun saudara dan saya. Selama kita telah menjadi orang percaya, kegiatan rohani kita ikuti, ibadah kita tidak pernah alpa. Tapi Tuhan mau tidak sekedar itu. Tuhan mau kehidupan saudara dan saya itu berdampak bagi orang lain. Sekali lagi, kita tidak hanya menjadi baik, tetapi kita juga harus melakukan kebaikan bagi orang lain.
itulah kehidupan yang berdampak. Makanya Yesus mengatakan itu. Dia mengutuk pohon ara itu karena daunnya lebat, aktivitas rohaninya kencang, menjadi pelayan Tuhan, tapi hidupnya tidak berbuah. Padahal Bapak Ibu, saudara dan saya dipanggil untuk berbuah, dipanggil untuk memberkati orang lain, dipanggil untuk menjadi berkat. Pertama Petrus 3 ayat 9b, di situ tertulis, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Keterpanggilan saudara dan saya, dipilihnya Tuhan atas hidup saudara dan saya, itu untuk menjadi berkat, untuk menjadi hidup yang berdampak. Apapun situasi, apapun keadaan, saudara dan saya tetap harus memiliki dampak yang baik bagi orang di sekitar kita. Mau dari kata-kata maupun dari perilaku kita, dampak harus terlihat. Kalau orang lain banyak bersungut tentang keadaan hari-hari ini, saudara dan saya tidak harus bersungut, tapi bersyukur atas keadaan hari-hari ini. Sebab mengapa? Kita punya pengharapan yang pasti kepada Allah yang telah menentukan masa depan saudara dan saya. Bahwa masa depan hidup saudara dan saya, orang-orang percaya, adalah gilang gemilang di tangan Tuhan. Fakta, kenyataan, memang lagi krisis, tapi kebenaran kita tetap terpelihara. Dunia boleh resesi, kita tetap resepsi. Amin. Makanya kalau disuruh kalian suruh pakai jas, semuanya ada jas. Dasi mantap. Make up dari atas sampai ke bawah masih tetap terjadi. Banda belum habis di rumah. Amin. Bibir merah masih lengkap warnanya. Ya. Teks masih bisa. Jadi ini warna merah, ini kuning, ini sebelah semua bisa. Bisa kayak traffic light pun jadi ada di tangan kita. Amin. Karena kita punya pemeliharaan yang agung. Dia selalu memelihara kehidupan saudara dan saya. Karena itu, apapun situasi, apapun kondisi hari ini kita alami, kehidupan kita, saudara dan saya, tetap harus memiliki dampak yang baik. Ya kan? Bagaimana caranya? Mari kita lihat di dalam Mazmur 92 ayat 15, 12 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur 92 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Itu ayat berapa? Berarti naik 93. Naik 13. Mazmur? Ya. Ya inilah namanya apa tuh? Alkitab. Alkitab tuh. Ya, Alkitab. Kalau Alkitab betul dia ayatnya itu begitu 12 sampai 15. Karena Alkitab dia tulis 12 jadi 13, 15 jadi 16. Tapi apapun terjadi ayatnya tidak berubah, cuma nomornya bergeser saja. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Orang benar akan berbuah seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia bunuh batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Amin. Jadi pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini bukan manusia, Bapak Ibu. Karena memang cenderung orang-orang tua, ya kalau setua pasti gemuk. Makanya tetap gerakannya terbatas. Makanya terjadi penimbunan ke kiri, ke kanan, ke muka, dan ke belakang. Tidak lagi naik ke atas. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia masa kini, gemuknya dia ganti dengan hijau. Ya,
Jadi pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi hijau dan segar. Kita ganti, sengaja ganti, karena nanti orang-orang tua yang gemuk nanti tersinggung. Ya. Kita cari terjemahan lain supaya bisa tahu apa artinya gemuk ini. Apakah pohonnya bertambah lebar, tambah ini, tapi sebenarnya dia hijau karena menyangkut dengan buah. Ya, buah fresh, segar, daunnya hijau, pasti semua orang suka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk tetap memiliki hidup yang berdampak dalam segala keadaan, termasuk situasi hari-hari ini yang kita alami, maka yang pertama, kita harus memiliki hidup yang tertanam di dalam Tuhan. Mazmur 92 ayatnya yang ke-14. Mereka yang ditanam di dalam bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Upaya kita sendiri dengan kekuatan diri sendiri tidak akan memampukan kita untuk memiliki hidup yang berdampak di tengah bukan pada musimnya. Ya kan? Kalau hari ini semua lagi aman-aman, ekonomi masih berjalan lancar, saya percaya tolong menolong orang lain, membantu kesusahan orang lain itu hal yang mudah. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, jangankan pikir orang lain, pikir diri sendiri susah. Ya kan? Tetapi Tuhan tetap minta. Tuhan tetap ingin. Tuhan tetap berkehendak bahwa kehidupan dan saudara saya tetap berbuah. Meskipun bukan pada musimnya, meskipun bukan dalam keadaan baik-baik saja, tetapi pertolongan kita, bantuan kita, perhatian kita tetap harus bisa tertuju kepada orang-orang yang membutuhkannya. Buah terasa manis, nikmat dan gurih hanya jika dimakan oleh orang lain. Kalau pada pohonnya dia tinggal melekat, tidak rasa apa-apa. Pohonnya tidak bisa merasakan apa-apa. Demikian pun garam. Dia tetap garam dan tidak memberikan rasa kalau kita tidak merasakan. Maka perlu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan rasa asin, yang membutuhkan manis buahnya, itu harus menjadi bagian saudara dan saya. Meskipun ya keadaan hari-hari ini bukanlah keadaan yang baik-baik saja, tetapi Alkitab mencatat mereka yang ditanam di bait Tuhan, ya, saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan, yang melekat pada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, tidak akan pernah berkekurangan. Kita akan tetap terpelihara seperti tanaman yang ada di pot bunga, yang ada di dalam pekarangan, yang selalu siram, rawat, ditata baik-baik oleh pemiliknya. Amin. Siapa sih yang tanam bunga di rumah? Saya ingat dulu waktu awalnya di Gembara masih tetap. Waktu awal orang mulai ke kampung-kampung itu cari pohon-pohon, cari tanaman-tanaman itu ramai sekali ibu-ibu. Di mana keton jalan, mau sampai di dalam, tetap tawar-menawar terjadi. Bunga ini bagus sih. Bisa kan? Silakan ibu. Tahu juga kalau ibu pendeta sudah bicara kan, siapa mau tolak? Ya kan? Kalau 9 itu pasti. Yang jelas kasih saja. Tuhan berkati luar biasa, apalagi bunga. Walaupun satu-satunya dan indah dirawat selama itu dikasih, berkatnya pasti berlimpah-limpah. Makanya waktu pendetanya tanya, bunga ini bagus sih, padahal cuma satu saja. Tapi karena pendeta bilang, pendeta minta, maka angka sudah. Ibu bawa pulang juga, tahu nanti berkat tetap ada bagi kita orang. Ya kan? Sampai di rumah bunga itu betul-betul dirawat baik-baik. Tidak belum makan pun tapi susiran kamu. Ya kan? Ada kerja apapun tetap ingat, wah betul pulang mesti diakan baik-baik. Ini kan dia ada dalam perawatan. Ini kan dia ada dalam pemeliharaan si pemiliknya. Makanya di luar mau musim panas, di luar mau tidak hujan, di luar angin apapun, tapi tanaman ini tetap terpelihara dengan baik. Demikian pun saudara dan saya.
Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam pemeliharaan dan penjagaan, kita ada di dalam perawatan Tuhan, saudara dan saya tidak akan pernah berkekurangan. Saudara dan saya punya daun tidak pernah layu. Saudara dan saya tidak pernah menghasilkan buah. Tetap hijau daunnya, segar, dan tetap menghasilkan buah. Karena apa? Kita melekat kepada sumber dari segala sumber. Kita melekat kepada sumber kehidupan. Kita melekat kepada Allah Sang Pemelihara yang agung, yang tidak sekali-kali meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya. Itulah jaminan saudara dan saya untuk tetap memiliki hidup yang berdampak. Amin. Iya. Kita harus. Ya, sebab di dalam Yohanes 15 ayat 4 di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kehidupan yang bisa berdampak bagi orang lain harus melekat kepada Tuhan. Harus tetap tertanam di dalam kebunnya. Harus tetap dipelihara, dirawat. Dalam hati, doa, baca, renungkan firman Tuhan, dan menerima pengharapan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya lewat masalah yang diizinkan, itu tetap harus kita terima dan taati semuanya. Kalau baca firman timbul tenggelam, pergi ibadah hanyalah sebatas napas nikmat. Natal baru pergi, orang nikah baru pergi, Paskah baru pergi, orang mati baru pergi. Jangan berharap tumbuh subur dan berbuah. Ya kan? Karena di dalam ibadah ada nasihat. Di dalam ibadah ada pengajaran. Di dalam ibadah ada persekutuan. Di dalam ibadah ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir dan membuatkan kita kuat dan mampu hadapi hari-hari ini. Makanya keseharian kita di dalam proses pemeliharaan dan penjagaan Tuhan dan perawatan Allah, doa, baca, dan renungkan firman Tuhan, itu harus menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Dan bahkan tidak itu saja, ketika masalah Tuhan izinkan terjadi, kita pun harus dengan taat jalani itu. Jangan pernah bersulit. Pohon korma adalah pohon yang umurnya mencapai 100 tahun dan tetap berbuah. Cuaca ekstrim apapun, mau panas, mau dingin, badai sebesar apapun, pohon korma tetap akan berdiri teguh. Kenapa? Karena dia melewati suatu proses dalam kehidupan pertumbuhannya. Sebelum ditanam benih pohon korma itu, biji korma itu tanah yang ada, yang di atasnya ada pasir, itu digali kurang lebih 2-3 meter. Setelah itu benih korma itu ditaruh, lalu ditipis batu dari atasnya, kemudian ditutupi dengan tanah. Perkembangan biji korma, dia tidak langsung naik ke atas, tapi dia turun ke bawah mencari sumber air agar ia tetap hidup, bertumbuh, lalu tetap kuat walaupun digoncang oleh apapun. Demikian pula kita, saudara. Kalau mau jadi orang yang kuat dan kokoh, kehidupan kita harus seperti pohon korma. Hidup yang tertanam dalam Allah, hidup yang berakar di dalam firman Tuhan. Waktu ketika badai datang ke dalam kehidupan saudara dan saya, saudara tetap kokoh dan kuat. Tidak rubuh dan hancur seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, tapi di atas batu karang yang teguh. Karena itu, kalau ada masalah, jangan bersyukur. Ya, bersyukur. Sebab Alkitab bilang begini, bagi orang percaya tidak ada penghukuman. Kan kadang-kadang begini, kalau berpikir tiba-tiba ada masalah, ini Tuhan hukum. Tidak. Di dalam orang percaya tidak ada penghukuman, yang ada adalah ujian.
Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, tujuannya adalah menaikkan level kita. Mau masuk SMP harus ujian kelas 6 SD. Mau masuk SMA harus lulus ujian dari kelas 3 SMP. Mau masuk fakultas harus lulus kelas 3 SMA. Saudara rindu diberkati Tuhan. Saudara rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tahapan ujian harus kita lalui. Makanya korma itu kuat. Ya. Karena dia ada di dalam pemeliharaan dan perawatan Allah. Ya. Kehidupan yang demikian, Bapak Ibu yang terkasih, pasti akan membuat kita memiliki dampak yang baik di tengah situasi yang kurang baik-baik saja. Kita tetap bisa bersikap baik. Meskipun keadaan tidak baik, kita tetap bisa berbuat baik meskipun keadaan tidak baik. Sebab kita, sekali lagi saya ingatkan, bukan saja tujuan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya menjadi baik, tetapi berbuat baik kepada orang lain. Itulah hidup yang berdampak. Makanya kalau hari ini kita ada dalam posisi telah menjadi baik, kita sementara masih berada dalam fase yang namanya bertumbuh. Ya kan? Terjadi perubahan dalam hidup. Masih baik. Dulu peminum, sudah tidak lagi peminum. Dulu pemarah, sekarang sudah jadi peramah. Dulu tukang cerita-cerita orang, sekarang suka cerita-cerita Tuhan punya kebaikan. Itu masih dalam pertumbuhan. Tetapi kalau ada orang yang susah, ada orang yang lebih membutuhkan pertolongan saudara dan saya, dan kita masuk dalam situ, berarti kita telah menjadi buah yang telah disantap oleh orang lain. Terasa manisnya, terasa rasanya. Itu bagian saudara dan saya. Makanya berdampak di tengah situasi yang sulit sekalipun, kita masih harus tetap bisa. Jangan pernah takut ketika kita melakukan perintah Tuhan. Tentang hidup berdampak ini, kita akan mengalami kekurangan. Janda di Sarta yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, ketika Tuhan perintahkan melalui nabinya Elia untuk memberikan makan kepada nabinya Elia, janda ini bikin, dia olah, kasih. Apa yang terjadi? Selama musim kekeringan, janda dan anaknya tetap terpelihara. Saudara jangan ragu dengan hal ini. Ya, seorang janda yang memberikan satu hari upahnya di rumah Tuhan, Tuhan akui jempol. Ini yang berbetul. Karena banyak orang hanya bisa memberi dalam kelimpahan, tapi si janda ini dia memberi di dalam kekurangan. Maukah dipuji oleh Tuhan atau di manusia? Saya percaya saudara dan saya mau dipuji oleh Tuhan. Kalau mau dipuji oleh Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Amin. Sebab begini, dalam Yeremia 17 ayat 8 dia katakan begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kehidupan saudara dan saya tidak akan mengalami yang namanya panas terik. Kita tetap hijau, kita tetap subur, dan kita tidak pernah khawatir dalam keadaan apapun seperti hari-hari ini kita alami. Dan kehidupan saudara dan saya tetap berdampak. Mengapa? Karena kita tertanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, sehingga sekalipun panas iklim, panas ekonomi, panas politik, apapun saudara dan saya
tidak akan mengalami yang namanya kesuraman dalam hidup ini. Saudara dan saya tetap bisa resepsi, meskipun di tengah-tengah resesi. Ya, karena apa? Kita bergantung, kita melekat, kita tertanam kepada Allah sumber kehidupan. Stok surga tidak pernah habis-habisnya. Allah tidak pernah kekurangan cara dan akal di dalam memberkati kehidupan saudara dan saya. Pintu yang satu boleh tertutup, tapi Dia akan buka pintu-pintu yang baru. Itulah Allah kita. Kalau Dia menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan, Dia rancangkan itu kepada saudara dan saya. Ayub bilang rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Ia rancangkan pasti tetap terjadi. Tinggal kita melangkah kepada rancangan-rancangan tersebut. Yang kedua dan yang terakhir, saya suka kata ini, yang terakhir. Dengan demikian saya stop berbicara dan kita sama-sama pulang ke rumah makan siang. Semakin hari semakin berdampak di dalam hidupnya. Mazmur 92 ayatnya yang ke-15. Tolong Bapak Nus baca. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi hijau dan segar. Ya, jadi mama-mama, bapak-bapak yang kelebihan berat badan yang tersinggung, ayat ini bukan mengarah ke sana. Ya, jadi masa tua pun, masa yang tidak habis, masa yang sulit sebenarnya kan. Kalau buah pohon tertentu, misalnya mangga, kalau dia tumbuh sebanyak, dia tumbuh sepanjang, dia tidak lagi menghasilkan buah. Tapi pohon korma, ya, yang hidupnya, umur hidup pohonnya bisa sampai 100 tahun, 100 tahun pun dia tetap berbuah. Dia bukan macam pohon lontar, berbuah lebat, gugur jatuh habis, mati. Selesai. Tinggal generasi baru yang naik ganti dia. Oh, sampai sini yang lontar itu pasti tahu itu. Kalau kamu berjalan sepanjang jalan, dia berbuah, dia berbuah jatuh habis, dia langsung selesai. Ya, dia bukan pohon pisang. Ambil buah, potong pohon karena memang mungkin lagi dia berbuah. Tapi dia berbuah seumur hidupnya. Iya kan? Saudara dan saya harus seperti itu. Makin hari makin ikut Tuhan, hidupnya harus makin berdampak. Amin. Ya kan? Jangan kita ada di taman kanak-kanak rohani terus. Tapi kita harus lulus dalam keadaan yang demikian dan masuk dalam sekolah yang namanya kedewasaan. Ya kan? Supaya bisa berdampak. Sekali lagi, anak-anak butuh diperhatikan. Anak-anak butuh dilayani. Anak-anak butuh diutamakan. Tapi kalau orang dewasa, dia akan melayani, dia akan memperhatikan, dan dia akan mengutamakan orang lain. Itu dewasa. Kedewasaan tidak ditentukan oleh umur, jabatan, kekayaan yang kita punya. Sebab ada orang yang punya jabatan tinggi, punya kekayaan banyak, tapi tidak pernah memperhatikan orang yang kurang. Yang model-model macam begini, itu yang nanti komplain kayak firman Tuhan yang pertama tadi. Kau saya pernah lihat Tuhan lapar. Kau saya pernah lihat Tuhan telanjang. Kau tidak pernah lihat Tuhan di penjara. Kau tidak pernah lihat Tuhan ada di rumah sakit. Tapi Tuhan bilang, lihat yang paling hina ini, orang yang semampu ini, orang yang perlu diperhatikan inilah, engkau telah berbuat untuk aku. Makanya masuk dalam kerajaan kehidupan kekal selama-lamanya. Iya kan? Walaupun mungkin tadi disinggung ada orang-orang yang sengaja memberikan dirinya tidak mampu. Iya kan? Tapi konteks ini adalah orang yang tidak mampu, yang betul-betul tidak mampu, yang harus kita lihat. Ya, seperti pohon buah kurma. Demikian pun bisa digambarkan seperti pohon aras di Lebanon. Nah, pohon aras ini, pohon tingginya 30 sampai 40 meter.
dia makin tinggi, makin umur, pohonnya makin lurus. Daging pohonnya itu semakin harum dan tidak bisa dimakan oleh rakyat. Nah, kehidupan saudara dan saya di dalam pengiringan Tuhan makin hari semakin lurus, makin hari makin baik, makin hari makin berdampak. Itulah yang Tuhan mau. Ya. Jangan itu Tuhan makin lama subahnya kayak anak-anak, kayak orang tua secara biologis, ya kan? Pertumbuhan manusia secara biologis kan begitu. Anak-anak sikapnya anak-anak, pas mulai remaja kayak remaja, pemuda seperti pemuda, dewasa seperti dewasa, lalu pas tua kembali seperti anak-anak. Semakin kabel mama, loh, dia pada orang kesmak. Ya kan? Aduh, saya ada orang kasih mandi dia, pada orang kasih mandi saya. Itu kan supaya anak. So cerita bagus-bagus, oh iya betul. Ini iya Mei kah? Iya. Cerita lain kagak siapa Mei kembali. Itu orang tua. Ya. Tetapi begini, kalau pohon aras di Lebanon, dia makin tinggi, makin umur panjang, dia makin lurus dan makin harum hidup. Makanya pohon aras ini kayunya dipakai untuk bangun Allah, kayunya dipakai untuk bangun istana. Tidak sembarang dipakai kayu ini. Bukan kayu dompet, Bapak Ibu. Yang udah jumur sedikit saja di sebengku. Ya. Bukan kayu kanari. Kalau mau potong mesti gambar 4 sampai 5. Kalau saya tak jumur sedikit di sebengku, tak ero. Tapi ini biar dia sendiri saja, mungkin 5 kali 5 saja, tapi dia tetap lurus. Itu pohon aras di Libanon. Saudara dan saya pun harus seperti itu dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, harus makin hari makin baik, makin hari makin berdampak, makin hari makin giat, makin hari dari wilayah menjadi wilayah. Itu namanya kemajuan. Itu yang namanya makin umur, makin tinggi, makin lurus, makin harum, makin kuat. Itu hidup yang berdampak. Makanya begini, prinsip saya dalam hidup ini, ya, kalau susah kuat, Tuhan ambil saja sudah. Jangan bikin susah orang, jangan bikin susah istri, jangan bikin susah anak-anak. Tapi kalau mau kasih umur panjang, kasih kekuatan, bisa melayani, bisa lihat anak, lihat istri, bisa lihat cucu. Tapi kalau mesti dorong-dorong, sudah anda sudah, jangan lama. Ya, out sudah. Itu doa saya, Bapak Ibu. Saya percaya kita harus berdoa seperti itu. Ya kan? Karena selagi masih ada kesempatan, tetap berbuat baik. Selama ada kesempatan, tetap muliakan Tuhan. Selama Tuhan masih kasih kehidupan, berikan yang terbaik bagi dia. Berikan yang terbaik bagi keluarga, berikan terbaik bagi usaha dan pekerjaan. Terakhir dulu cerita kuno di Jepang, ya, kebiasaannya di sana waktu zaman kunonya itu, orang-orang yang sudah tua, ya, yang sudah bisa bikin apa-apa lagi, itu biasanya akan digendong anaknya atau dikuda anaknya, bawa ke hutan sana. Hutan yang tidak pernah mereka tempuh dan tidak tahu. Dia gendong sampai paling dalam sekalipun, baru dia taruh situ lalu dia kasih tinggal. Karena memang kebiasaan waktu itu orang tua yang tidak berguna ditempatkan seperti ini. Entah makan binatang buas pada tak makan, entah tiba-tiba mati sendiri, itu bukan urusan. Karena tidak mau menyusahkan anak dan cucunya. Ya kan? Tapi suatu ketika seorang anak dia melakukan hal yang sama karena orang tuanya memiliki umur yang sudah demikian dan tidak bisa lagi berguna bagi sesama. Waktu dia gendong, dia kuda dalam perjalanan sampai di tempat tujuan. Waktu tinggalkan ibunya bilang gini, "Nak, Mama sudah petik setiap ranting di dalam perjalanan dari mulai masuk hutan sampai keluar, tapi ke tempat ini. Perhatikan ranting yang dipatah, itulah jalan keluar." Ya kan? Jadi ini orang tua, Bapak Ibu. Mau jadi gembel yang penting Anda berhasil, tidak masalah.
Yang penting anak punya masa depan. Ya, mau jadi supir, mau jadi kuli, mau jadi apapun. Ya, sampai orang datang bukan cari bos tapi cari supir karena penampilan bosnya seperti kuli. Itu bukan urusan. Yang penting anak selesai dalam kuliah, anak punya kehidupan masa depan. Itu orang tua. Makanya anak-anak, hai anak-anak muda dan remaja, hormati ayah ibumu. Ya kan? Orang tua rela miskin demi kalian kuliah. Orang tua dengan rela berhutang dengan tangisan air mata, tidur tidak sono demi sekolah yang tinggi. Itulah dia. Makanya cerita contoh yang orang tua di Jepang ini pada zaman kuno, sekalipun mungkin sudah itu nasibnya, tapi dia tetap sayang anaknya. Makanya ada pepatah mengatakan, kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang kenangan, sepanjang masa. Ya kan? Betul, anak-anak ini kadang-kadang hidupnya orang tua cuma berapa tahun selalu hidupnya, betul. Kalau menikah 25 tahun, orang tua sudah 50 tahun, 25 tahun saja kemudian. Kalau menikah 40 tahun, orang tua sudah 60-70 tahun. Ya. Cuma 1 atau 2 dasawarsa saja selesai. Tapi apakah perhatian kita seperti itu? Tidak. Mereka yang sudah tua pun tetap ingin berbuah, seperti pohon aras di Lebanon dan pohon korma. Mereka yang sudah tua pun tetap ingin berdampak baik, apalagi untuk orang anak-anak muda. Tidak ada alasan. Punya kekuatan, punya waktu, punya uang, apalagi tetap masih bisa. Orang tua punya waktu saja, uang susah punya, kekuatan juga tidak punya. Layaklah kita anak-anak, lihat orang tua. Ya kan? Makanya jangan maniso kalau yang HP. Ya? Sampai susah ngalahin sehingga katanya cuma HP saja. Ini beta kasih tahu karena ini umum yang dihadapi. Ya. Akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya. Nah itu sebelumnya. Nah, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Yakinlah, ya, di ayat yang terakhir, semua yang kita lakukan, ayatnya yang ke-16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ya. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah curang. Yang Dia suruh kita lakukan tetap janjinya menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya Daud dia katakan itu, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Ya kan? Tapi apa? Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat, menjadi berdampak bagi orang lain. Itulah Tuhan kita yang hebat. Makanya mari tetap berdampak meskipun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari